Pemirsa, saat ini ada sekitar 1,6 juta orang di Indonesia yang kena PHK dan dirumahkan akibat dampak pandemi corona. Pandemi corona membuat berbagai sektor bisnis terpukul dan memaksa pihak perusahaan mengurangi jumlah pegawai mereka. Gelombang PHK diperkirakan terus terjadi karena tanda-tanda penurunan penyebaran corona belum juga terlihat. Ya, kita akan dengar apa kesaksian artis Prilly Latukonsina yang kini terjun ke dunia bisnis. Selamat sore, Prilly. Sore, Halo, Prilly. sore Kak. Iya. Iya, ini kalau boleh tahu bisnisnya di bidang apa aja nih, Prilly? Oke, jadi untuk sekarang aku sedang fokus di bidang kuliner. Ada restoranku namanya Nona Judas. Terus juga ada jus pelangsing namanya Slim Ili. Jadi itu untuk herbal, melancarkan pencernaan dan segala macam. Terus ada juga yang tertunda nih bisnisnya. Jadi harusnya aku launching clothing line, tapi karena adanya pandemik ini jadi mau nggak mau harus diundur dulu. Oke, jadi dua bisnis ini yang sudah jalan ya, Prilly ya. Sudah berapa lama? Nona Judas sudah 2 tahun, sama Slim Ili juga 2 tahun. Oke, kalau tadi clothing line itu rencananya akan launching, sekarang harus ditunda karena corona, itu bisa diceritakan, Prilly? Iya, jadi pertama ada keterlambatan distribusi produknya dari pabriknya, karena aku kebetulan pabriknya di Singapura. Nah, karena adanya pandemik ini jadi barangnya juga lebih lama lagi datangnya. Terus kita udah siapin nih marketing campaign-nya yang memerlukan photoshoot, bikin video, tapi ternyata karena ada pandemik ini jadinya harus tetap di rumah. Dan untuk menjalani marketing campaign-nya itu nggak bisa di rumah aja gitu, nggak bener-bener harus di studio dan emang harus niat gitu bikin foto dan bikin videonya. Jadi mau nggak mau ya harus diundur launchingnya. Dan kebetulan di rumahku ini juga nggak mau nerima tamu sama sekali, orang tuaku. Jadi kalaupun aku pindahin di rumah, fotografer datang, model datang, itu juga tetap nggak bisa. Agak karena riskan, ya? lebih dari 5 orang udah pasti yang datang. Jadi lebih beresiko juga. Betul. Makanya mau nggak mau kita undur dulu. Ya, Prilly kan menguasai kuliner, punya bisnis kuliner ya. Yep. Nah, sejauh ini seperti apa bisnis di bidang kuliner sejauh ini ketika pandemi corona? Pastinya mengalami penurunan, itu udah pasti banget. Karena kita tutup yang offline, jadi restoran yang buka di mall, restoran yang berdiri sendiri itu juga tutup. Jadi kita hanya jualan online. Tapi walaupun kita jualan online, udah pasti ada penurunan sale karena daya beli masyarakat lagi turun banget kan Kak, karena adanya pandemi ini gitu. Jadi untuk sekarang aku itu sebenarnya buka restoran untuk menyelamatkan karyawan aku aja nih. Jadi bener-bener aku nggak mau merumahkan mereka dan aku usahain tetap memberikan mereka gaji yang full, THR yang full. Jadi sekarang jualan itu untuk bisa ngebayar gaji dan THR mereka gitu. Iya, Prilly, kalau tidak dirumahkan artinya yang restoran di offline kan, artinya bagaimana dengan karyawannya? Kita masih bisa kerjanya di rolling. Jadi kita masih aktif kan di 6 cabang Cloud Kitchen. Jadi Cloud Kitchen itu dapur yang memang hanya melayani delivery. Nah, itu kita rolling aja di situ kerjanya Kak. Iya, Prilly, separah apakah dari pukulan bisnis Anda nih dalam saat pandemi corona seperti ini? Kalau mau bicara keseluruhan ya, pasti parah banget. Walaupun orang bilang kan bisa online, kan masih bisa jual online, tapi yang jadi concern adalah daya beli masyarakat yang sekarang turun banget. Dan jadinya kayak beli makanan di luar atau bahkan beli baju atau beli obat, itu beli obat herbal kayak yang aku jual itu bukan menjadi kebutuhan primer mereka lagi gitu. It's not primary needs anymore gitu. Jadinya kan mereka pasti masak di rumah, terus juga nggak mungkin beli baju karena lagi di rumah aja gitu. Dan keperluan-keperluan yang kayaknya harus di-cut pasti mereka cut dulu. Jadi pastinya dari sisi sale itu udah pasti mengalami penurunan walaupun kita bisa jualan online karena emang daya beli masyarakatnya yang lagi rendah banget gitu. Iya, Prilly, keuntungan saat ini seperti apa sehingga Prilly masih bisa bertahan dan membiayai karyawan? Keuntungannya sangat tipis sekali, apalagi budget operasionalnya naik. Karena aku selalu memberikan fasilitas kesehatan untuk karyawan yang masuk. Jadi setiap hari itu disediakan masker, sarung tangan, penutup kepala, hand sanitizer, bahkan dari semua karyawan itu aku sediakan sabun mandi antiseptik untuk mereka mandi dan mencuci seragamnya gitu. Nah, dari situ udah pasti budget operasional naik kan. Jadi keuntungan yang ada pun kita pakai untuk budget operasional seperti itu, dan untuk donasi juga. Baru-baru ini aku juga berikan makanan online
box, terus juga aku beli hand sanitizer untuk promo juga. Jadi kalau beli 2 package berarti sama aja menyumbang 1 hand sanitizer untuk ojek online. Nah, jadi keuntungannya juga sebenarnya kita putar untuk donasi juga. Total berapa karyawan? Saat ini kurang lebih 30, Kak. 30 ya. Ini kan sekarang keuntungan menurun, kemudian justru biaya operasional naik. Ini kira-kira berapa lama lagi nih Prilly untuk menyelamatkan bisnis Anda nih Prilly? Aku sih sama tim kita udah hitung-hitungan dan udah berusaha banget promo di online. Insya Allah kita masih cukup untuk menggaji mereka sampai memberikan THR di Lebaran ini, insya Allah. Dan semoga juga COVID-19 ini cepat hilang ya Kak dari dunia ini gitu. Dan yang menjadi concern aku juga bukan seberapa lama aku bisa menggaji karyawan, tapi how I can sustain gitu after this pandemic gitu. Yang itu yang menjadi kekhawatiran kita. Itu seperti apa kira-kira? Sudah dipikirkan matang-matang, sudah ada rencana ke depannya, paling tidak seperti apa ini bertahan ke sananya nanti? Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Nggak ada yang bisa baca gitu. Jadi aku dan tim juga mau melangkah bingung gitu. Karena ini kira-kira sampai kapan? Ada yang bilang Mei, ada yang bisa sampai Juli, ada yang bahkan bilang sampai September terparahnya gitu. Nah, kita juga kan lagi mempersiapkan langkah how we can bangkit lagi gitu setelah COVID-19 ini. Cuma kalau kita nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir, langkah itu juga nggak bisa kita ambil gitu. Jadi sementara yang kita bisa lakukan itu hanya menurunkan cost produksi. Itu yang udah paling bisa kita lakukan. Jadi gimana caranya kita nurunin cost produksi tanpa ngurangin kualitas makanan kita juga, karena ngeri kan produk makanan. Tapi akhirnya kita bisa ningkatin keuntungan sedikit untuk bisa bayar karyawan, bayar THR, dan bertahan di kondisi seperti ini gitu. Oke, Prilly, kasih tips dong, bagi tips nih untuk para pengusaha supaya tetap survive, apalagi kita dalam kondisi pandemi yang belum jelas sampai kapan berakhirnya nih. Boleh berbagi tips nih, Prilly? Kalau aku sih pinter-pinter ngatur cash flow-nya, jadi di-cut budget-budget produksi yang nggak perlu. Gimana pun caranya kita harus cost efektif sama budget produksi sehingga nanti kita bisa dapat keuntungan lebih gitu. Dan kalau menurut aku untuk saat sekarang ini bukan saatnya kita mikirin cuma keuntungan semata aja gitu. Cuma yang aku pikirin adalah gimana aku bisa menghidupi karyawan aku, itu yang aku pikirin sih Kak. Jadi keuntungan itu nomor kesekian, cuma gimana aku bisa tetap gaji mereka, bisa tetap ngasih hak mereka, tidak merumahkan mereka gitu. Dan kalau keuntungan aku percaya after this pandemic kita pasti bisa sama-sama bangkit gitu. Cuma yang paling penting adalah gimana kita bisa tetap buka lapangan kerja dan jangan sampai merumahkan mereka semua gitu. Iya, Prilly, itu kan cerita mengenai bisnis yang Prilly tekuni. Lalu bagaimana dengan dunia keartisan? Saat ini seperti apa? Apakah seperti ada endorse yang melalui online sehingga ada pemasukan untuk Prilly? Nah, kalau aku kebetulan memang sudah mempersiapkan tabungan selama setahun gitu loh Kak. Aku memang tipe orang yang nabung gitu selama setahun. Jadi untuk sekarang sih nggak ada masalah. Cuma memang kalau di bidang keartisan banyak banget project yang harus diundur dan bahkan ke cancel. Harusnya di Maret ini aku udah mengerjakan 1 series, tapi itu udah pasti ke cancel karena kita nggak bisa syuting sama sekali. Sedangkan tayangnya itu harusnya Ramadan gitu. Terus sampai saat ini schedule film aku masih bertahan di Juni, Juli, Agustus, September. Tapi itu balik lagi, kita nggak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Jadi sebenarnya jadwal Juni sampai September ini juga terancam ke cancel atau bahkan diundur gitu. Cuma untuk masalah pemasukannya, alhamdulillah nggak masalah karena aku udah nabung sih. Baik, terakhir Prilly, harapan ke pemerintah, silakan. Harapannya mungkin pemerintah bisa terus update kita angka yang benar-benar pasti berapa kasus COVID-19 ini, dan mungkin lebih jelas aja sih langkah ke depannya apa yang mau kita lakukan gitu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan juga untuk pengusaha seperti tax holiday. Aku nggak tahu ya keadaan pemerintah sekarang seperti apa. Cuma sebagai pengusaha, aku melihat kalau misalnya ada keringanan seperti tax holiday atau keringanan untuk pengusaha-pengusaha yang harus bayar kredit, itu juga akan membantu sekali gitu. Karena kalau misalnya pengusaha dibantu, aku yakin pengusaha ini juga otomatis bisa memikul tanggung jawab untuk pekerjaannya gitu. Kalau misalnya layer pengusaha ini nggak dibantu, ya udah pasti angka pengangguran akan terus naik karena akan banyak yang di PHK gitu sih. Baik, terima kasih Prilly Latukonsina. Terima kasih, sukses untuk Anda dan mudah-mudahan kita berharap semuanya wabah ini segera berakhir ya.